Sumatera disajikan berita-berita aktual terpercaya. Sebagai pendamping hukum Mufidi, SH, mengatakan bahwa ulu-ulu Laskar Banyu Aji Pemalang adalah sangat mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Pemalang. Pendampingan ini bertujuan melindungi ulu-ulu, maka dibentuklah dua tim reaksi cepat dan tim pencari fakta dengan tujuan para anggota tidak lagi diremehkan di celah aturan. Ulu-ulu Laskar Banyu Aji di antara Kabupaten Eks-Karesidenan Pekalongan hanya Pemalang yang diakui oleh pemerintah kabupaten dan yang lainnya dibubarkan semua. Dengan Perbub nomor 52 tahun 2021 sudah jelas bahwa pemerintah membantu kinerja dari ulu-ulu dari Bupati, Kapolres, Dandim, kecamatan dan desa, bahkan desa seharusnya anggaran APBDes untuk membantu proses perbaikan dan pembangunan serta perawatan saluran irigasi di jaringan tersier dan itu tercantum dalam Perda nomor 16 tahun 2017, pasal 16 ayat 2. Ya, jadi saya kebetulan di kelembagaan Perkumpulan Ulufat Laskar Banyu Aji, kami di seksi advokasi dan pertanahan. Nah, berjalannya waktu kami diberi SK untuk sebagai advokat pendamping di Perkumpulan Ulufat Laskar Banyu Aji. Nah, kemudian kalau ulu-ulu ini bersumbernya dari mana, Pak? Jadi ulu-ulu fak ini, ulu-ulu fak ini bahasa Belanda. Jadi ulu-ulu artinya seseorang yang bertugas fak. Faknya itu membagi air. Itu keberadaan ulu-ulu fak itu berada dalam catatan Leiden juga ada di Belanda, dan di sejarah Karesidenan ada catatannya bahwa ulu-ulu fak itu berada di Indonesia atau dibentuk oleh pemerintahan kolonial Belanda ini peninggalan. Jadi tahun sekitar 1905. Nah, kemudian untuk pemerintah sendiri, dari pemerintah atau negara kita ini pengakuannya sampai seberapa? Nah ini, dari semenjak adanya Republik Indonesia, peninggalan Belanda itu ulu-ulu fak berjalan terus sampai zaman Orde Baru itu masih berjalan normal. Begitu sekitar berjalan tahun pemerintahan Orde Baru itu tahun 90-an, itu ada PP, terus ada Inpres, ada Pergub, ada peraturan menteri dulu, ada Pergub, sampai ada Bupati diwajibkan untuk membentuk sistem pengelolaan irigasi di masing-masing daerah dari tingkat provinsi sampai kabupaten. Nah, dalam PP terusan sampai turunnya kepada Pergub dan Perda sampai dengan peraturan. Jadi keberadaan ulu-ulu fak ini di zaman Orde Baru sekitar tahun 90-an itu, dari adanya PP sampai yang terendah itu peraturan gubernur, peraturan bupati, itu seakan-akan keberadaan ulu-ulu tidak diakui keberadaannya secara hukum, tidak ada sandaran hukumnya. Bahkan di Sekaresidenan Pekalongan ini ulu-ulu fak dibubarkan semua. Yang ada diganti dengan organisasi baru di sistem irigasi masing-masing daerah. Itu adanya P3 Petak, gabungan P3A, Perkumpulan Petani Pemakai Air berkumpul menjadi gabungan di wilayah sekunder, menjadi gabungan petani pemakai air. Dari masing-masing sekunder gabungan membentuk diri menjadi induk petani pemakai air. Nah, itu sistem kelembagaan organisasi yang dikehendaki oleh pemerintah di tahun 90-an. Sampai pada lahir Undang-Undang Otonomi Daerah, itu masing-masing daerah banyak yang membubarkan ulu-ulu fak. Keberadaan ulu fak terutama di Provinsi Jawa Tengah. Di Karesidenan Pekalongan yang ada dan tertinggal masih di Kabupaten Pemalang tok. Karena keberadaan ulu fak ini diakui sebagai kearifan lokal oleh bupati yang saat itu menjabat. Jadi masih ada dan disandarkan pada waktu itu sebelum lahir Perbub yang 16 2017 itu sudah mengalami perubahan dari tahun 2002, itu mulai dibentuk perda yang mengatur tentang sistem irigasi Pemalang yang di dalamnya ada cantelan ulu-ulu. Nah, sebagai pelaksana teknis dari perda itu dari tahun 2002, 2003, terus 2009, yang terakhir direvisi itu Perda tahun 2016 tahun 2017. Itu di pasal 16 ayat 1 ayat 2 itu mengatur tentang cantelan ulu-ulu itu yang berhak memilih dan menghentikan itu petani pemakai air. Dan kalau kita rilis dari sejarahnya yang masa lampau dari
Kerajaan Hindia Belanda tahun 1905, ya memang benar ulu-ulu fak itu dipilih, diberhentikan oleh petani. Dulu tidak ada kelembagaan P3 Petak, tapi sekarang ada. Jadi keberadaannya harusnya ulu-ulu masih dipertahankan. Bukan dengan adanya P3 Petak, kelembagaan petani, ulu-ulu dihapuskan. Terus siapa yang megang ulu-ulu? Sedangkan ulu-ulu fak sendiri upahnya bukan dari pemerintah. Ulu-ulu fak upahnya diperoleh dari iuran para petani, dikumpulkan, dibelikan bengkok. Makanya banyak identik upah ulu-ulu fak itu di daerah irigasi yang terakhir. Dengan tujuan maksud dikandung maksud seperti apa? Karena biar perairan sampai ke upat-upat sampai ke belakang. Ya gitu Pak. Jadi ini Pak ya. Kemudian ada nggak sinergi antara ulu-ulu dengan dinas pertanian? Sejauh mana itu? Dalam keberadaannya ulu-ulu fak itu seaslinya dari pertama ada ulu-ulu fak itu sinerginya dengan dinas jawatan perairan. Lah berkembangnya dengan adanya peraturan sistem irigasi di Pemda-Pemda itu, khususnya Pemda Pemalang itu ulu-ulu fak bersinergi dengan dinas perairan dan dinas pertanian, karena ulu-ulu fak ini sebagai pelaksana teknis dari di aturan yang terbaru itu pelaksana teknis dari petani pemakai air. Dalam hal di dinas perairan untuk perairan perpanjangan dari PU yang terendah, dari dinas pertanian juga dimintai bantuannya untuk mengondisikan lahan-lahan ataupun memetakan lahan-lahan serta hama-hama yang terjadi di pertanian di tingkat peta. Makanya ulu-ulu ini berkoordinasi dengan dinas pertanian dan dinas perairan. Sebagai itu ya sinergi ya, tadi ya. Sinergisitas. Jadi sebagai mitra yang terbawa. Kalau secara sejarahnya dia berkaitan dengan PU karena urusannya air, jawatan perairan sekarang jadi PU, dinas PU. Kalau dengan dinas pertanian itu berkoordinasinya, berkontribusinya terhadap hasil pertaniannya, karena dengan tercukupinya air padinya juga bagus gitu. Artinya ulu-ulu itu berdiri sendiri ya, independen ya. Kalau sejarah aslinya dari zaman Belanda, ulu-ulu itu kelembagaan mandiri. Mandiri ya. Iya. Yang upahnya tidak mengganggu, tidak membebankan pemerintah. Kalau sekarang ada istilahnya perhatian pemerintah berupa insentif atau honor, itu sekarang karena zamannya era sekarang. Jadi guru ngaji pun dikasih insentif sama pemerintah, diperhatikan sama pemerintah karena anggaran negara sudah mencukupi. Apalagi ulu-ulu yang notabene satu ulu-ulu itu bertanggung jawab minimal di wilayah oncorannya itu 100 hektar. Dia berkontribusi terhadap pemerintah dalam hal ketahanan pangan. Kenapa dipermasalahkan tentang insentif dan honornya yang hanya seberapa? Sedangkan kontribusinya terhadap hasil pertanian dan ketahanan pangan nasional itu sangat besar. Itu Pak, makanya sangat disayangkan kalau pemerintah mencibir keberadaan ulu-ulu, pemerintah Pemalang khususnya yang belum paham di jajaran pemerintah yang baru. Kalau yang paham itu sangat menghormati ulu-ulu karena para ulu-ulu ini berkontribusi besar sekali terhadap sistem ketahanan pangan nasional kalau skala nasional. Kalau skala kabupaten, semua ulu-ulu itu berkontribusi terhadap ketahanan pangan di tingkat kabupaten. Berhasil tidaknya petani itu dari air, ya ulu-ulu. Ini makanya ulu-ulu sebenarnya kalau secara profesi guru ngaji, guru honorer diperhatikan insentifnya, ulu-ulu harus lebih diperhatikan karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, ketahanan pangan. Nah, kemudian ini Pak, tadi kan Bapak di depan tadi paparan tentang ada Bapeda, kecamatan sampai tidak tahu, itu sosialisasi dari pemerintah daerah bagaimana itu Pak? Nah ini, jadi sejak lahirnya PP sampai turunannya ke Perda dan Perbuk itu namanya apa? Salah kaprai orang Indonesia. Jadi sebenarnya peraturan itu dibentuk. Kalau kaidah hukumnya, peraturan begitu ditandatangani, dibentuk, diketok, semua warga negara wajib tahu. Tapi di kaidah hukum juga harus ada sosialisasi ke masyarakat. Manakala masyarakat belum tahu, itu bisa ditoleransi karena hukum ada bersifat normatif dan psikologis, sosiologis. Jadi kalau ketidaktahuannya ini bisa ditoleransi, ya ditoleransi. Gitu. Tapi kalau secara garis kerasnya, kalau sudah diundangkan harus ditaati. Nah ini berlaku juga bukan untuk sekedar masyarakat awam ulu-ulu dan petani tentang Perda dan Perbuk ini yang mengikat, mengatur
Ulu-ulu Pak, kinerja, cara pemberhentiannya, cara pengangkatannya, tapi kepada stakeholder pemerintahan juga, mohon maaf, banyak yang tidak tahu tentang keberadaan Perda dan Perbub yang mengatur tentang sistem irigasi, yang di dalamnya ada hak dan kewajiban tadi antara ulu-ulu dan pegawainya. Pegawai di sini dalam jadi seperti apa? Pemerintahan itu wajib membentuk komisi irigasi. Komisi irigasi ini dianggotai oleh perangkat daerah yang terdiri dari Kepala Bapeda, Dinas Pertanian, dan Dinas PU. Anggotanya siapa dari komisi irigasi ini? Kepala Kepolisian Resort Pemalang, Kepala Kodim Pemalang, Kecamatan se-Kabupaten Pemalang Camat, terus IP3A sebagai gabungan induk dari perkumpulan pada kelembagaan petani pemakai air di tingkat bendung. Jadi berkumpul menjadi anggota komisi irigasi. Ini di sistem keirigasian di Kabupaten Pemalang diatur, tapi banyak mereka yang tidak tahu dari pegawainya, karena maklum di Pemalang ini banyak pengocokan atau pergantian pejabat secara cepat-cepatan atau bergantian cepat. Jadi ada yang banyak masih penyesuaian tiba-tiba diganti. Itu untuk tingkat komisi irigasi kabupaten. Sedangkan komisi irigasi di amanat undang-undang itu ada dua, komisi irigasi kabupaten, wilayahnya si Kabupaten Pemalang, dan komisi irigasi tingkat kecamatan yang dijabat secara melekat. Ketua komisi irigasi kecamatan itu oleh Bapak Camat, yang disekretariati oleh bagian pelayanan di kecamatan. Anggotanya siapa? IP3A, P3 petak, maaf, bukan I, P3 petak seluruh wilayah oncoran di kecamatan itu, dan gabungan GP3A di wilayah kecamatan tersebut menjadi anggota komisi irigasi tingkat kecamatan. Nah, ini yang perlu kita sosialisasikan, bukannya dari pemerintah yang mensosialisasikan peraturannya pemerintah daerah ini ke stakeholdernya jajaran pemerintah, tapi kita yang dari ulu-ulu yang notabene upahnya dibentuk oleh petani yang menyosialisasikan, karena banyak ulu-ulu yang menjadi korban celah dari peraturan tadi yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Nah, ini menurut jenengan itu harusnya yang mensosialisasikan tentang peraturan atau pengakuan dari ulu-ulu itu harusnya siapa? Dari ulu-ulu atau dari pemerintah daerah? Kalau secara normatif harusnya pemerintah daerah. Begitu diundangkan, ada bagian hukum yang bersosialisasi dan mengkondisikan sekabupaten Pemalang minimal. Itu untuk pengondisian tingkat kabupaten, stakeholder kabupaten harus ada dulu, terus baru di tingkat kecamatan minimal camat-camat dikumpulkan tentang kewajiban yang melekat dan jabatan melekat tentang sebagai ketua komisi irigasi tingkat kecamatan. Berarti selama ini ulu-ulu itu dikesampingkan ya Pak ya? Tidak dipandang. Ulu-ulu itu apa? Kalau pegawai-pegawai baru di Dinas PU atau di Dinas Pertanian, ulu-ulu itu apa sih? Kayak gitu, nggak tahu. Nah, baru kita jelaskan. Ya kalau kita yang pendampingan di advokasi ulu-ulu ini sering bersinggungan atau sering bersentuhan dengan stakeholder dari pemerintahan. Gitu. Jadi sering ketemu, akhirnya kita jelaskan bahwa ulu-ulu ini keberadaannya kelembagaan. Oh, iya. Ini yang mempunyai, yang masih diakui oleh pemerintah daerah di Jawa Tengah siapa saja? Jadi yang masih ada keberadaannya diatur, ada sandaran aturan Perda dan Perbubnya di Kabupaten Pemalang saja. Kalau di kabupaten lain, Pekalongan, Tegal, Brebes, masih ada wujudnya ulu-ulu. Bengkoknya masih ada upahnya, tapi tidak diakui keberadaannya. Oh, hanya Pemalang ya, ya. Yang mengakui ya Pemalang. Ya. Cuman perhatiannya sampai di mana ini? Sementara ini perhatian pemerintah kepada ulu-ulu Pak ini ya sebatas alhamdulillah sekarang sudah menerima insentif resmi honor dari Kabupaten Pemalang. Itu kita sudah mengalami perubahan beberapa kali itu sejak dijabat oleh Bapak Agung Mukti Wibowo, ulu-ulu Pak dikasih honor resmi 500 per bulan. Itu sebagai perhatian pemerintah terhadap kinerja ulu-ulu di lapangan. Mungkin harapannya Pak? Harapan kedepannya pemerintah setidaknya membuka atau menghargai dari kinerja ulu-ulu Pak, teman-teman ulu-ulu Pak di Kabupaten Pemalang, karena keberadaannya itu turun-temurun sudah ada. Jadi bisa kedepannya ulu-ulu Pak ini diakui sebagai salah satu warisan cagar budaya. Jadi keberadaannya tidak bisa dihapus secara struktural kepemerintahan.
Ada tambahan lagi mungkin Pak? Jadi tambahannya untuk pejabat yang berwenang mengurusi ulu-ulu ini, tolong perhatiannya Pak. Kalau ada ulu-ulu di dalam melaksanakan kinerja ada keteledoran atau ada apa, jangan langsung diambil tindakan sepihak untuk pemecatan. Karena ini yang banyak terjadi. Tapi lakukanlah prosedur sesuai aturan hukum. Jadi ada pemeriksaan dulu, ada tahapan-tahapannya. Jadi tidak menimbulkan konflik internal dan horizontal di masyarakat. Terima kasih Pak. Sama-sama. Media Komando Bayangkara melaporkan.